Menurut gue sama seperti bangkai, sepandai-pandainya orang menyembunyikan ketoksikan yang ada pada dirinya. Saking toksiknya bahkan itu akan bisa menyembul keluar dan akan sekelihatan itu kemana-mana. Even sama orang yang pernah memihak ke dia pun, orang-orang yang trying to belain dia banget, ya, orang-orang yang mencoba membela dia banget karena mencoba mengerti, karena orang-orang yang belain itu mencoba mengerti kenapa dia begitu dan lain sebagainya gitu. Tapi ya, toxic will always be a toxic person. Ya, seperti lo kan pasti peribahasa yang kalau ingat, tapi kayak sepandai-pandainya lo menyembunyikan sebuah bangkai, baunya tuh akan tercium juga kayak gitu. Dan menurut gue sama aja kayak sepandai-pandainya lo menyembunyikan ketoksikan yang ada pada diri lo, even gak usah kayak nunggu toksik itu setoksik itu banget atau seberlebihan itu banget untuk orang lain bisa menemukan ketoksikan itu yang ada pada diri lo gitu. No, tapi kayak ketoksikan sekecil apapun, selama apapun lo menyembunyikannya, itu tuh akan lama sekelihatan itu, tercium gitu. Even kayak lo merasa kayak kayaknya aman deh, nggak ada yang senyadar itu bahwa bagian nih di diri gue tuh toksik gitu, atau diri gue tuh sebenarnya toksik dan sebagainya kayak gitu. Karena yang sama seperti sebuah penilaian, ya toksikan ada karena dinilai gak sih. Ketoksikan lo itu tuh yang bisa mencium, merasakan dan menilai itu hanya orang lain gitu. Kadang ada beberapa bagian di diri kita, di hidup kita yang kita tuh gak bisa sesadar itu sama nilai itu, dan kita nyadar bahwa orang lain sesadar itu, artinya kayak gitu. Jadi menurut gue, buat lo yang sesadar itu banget bahwa lo tuh punya bagian diri lo yang ternyata toksik buat orang lain, bahkan kalau lo sadar itu toksik buat diri lo sendiri gitu. Kalau lo bisa minimalisir atau bahkan menghilangkan sifat ketoksikan itu yang ada pada diri lo, just do that gitu, lakukan aja gitu. Sama seperti sebuah keburukan diri lo yang lo sebelumnya gak sadar, tapi orang lain tuh sesadar itu gitu. Dan ini bahaya banget sebaliknya ketika lo punya suatu ketoksikan yang ada di diri lo, di hidup lo, dan ternyata yang lo nya tuh juga nyadar kalau lo tuh toksik di hal itu, di diri lo yang bagian itu gitu. Itu udah bahaya banget gitu. Kayak gitu sih. Makanya menurut gue buat lo yang ngerasa kayak for now gue toksik di bagian ini, tapi orang lain kayak fine aja, oke aja gitu, dan kayaknya aman aja deh gitu, ya udah biarin. No, balik lagi, itu kan berlaku for now gitu. Lo nggak pernah tahu, bahkan di satu hari ke depan ketoksikan lo ini tuh yang it's a dangerous thing. It's can be a dangerous
reason, we never know. Kalau misalnya lo sadar sedikit aja, nggak harus nunggu banyak kok, nggak harus nunggu yang toksiknya banget untuk lo merubah diri lo, untuk lo menghilangkan ketoksikan itu yang ada pada diri lo kayak gitu. Ya, just a reminder for us, buat gue juga kan kayak sepandai-pandainya kita menyembunyikan ketoksikan, atau kita belum semelihatkan itu banget ketoksikan kita, gak pernah tahu orang yang keberapa yang ada di hidup kita, ternyata dia lebih nyadar lebih dulu dan menjadi alarm buat kita, dan menjadi orang yang menegur kita gitu. Yang solusi itu tuh tugas kita kasih untuk kita menyadari, entah melindungi kelemahan yang kita punya, entah membuang hal yang kurang baik dari diri kita, termasuk perasaan seperti insecure, toxic, dan lain sebagainya kayak gitu. Meskipun toxic sama insecure nggak bisa disandingkan banget sih, karena insecure sama toxic itu kayak hal yang berbeda banget sih menurut gue. Kayak insecure itu gue pernah bilang bahwa bisa jadi hal yang baik dan jadi hal yang nggak baik gitu. Sedangkan menurut gue untuk toxic, sesuatu yang paling buruk pun pasti punya sisi baiknya kan. Tapi ya untuk hal yang bisa dikatakan toksik, kita tahu kan it's a toxic gitu. Kalaupun lo mau mencari atau mengetahui nilai positif yang ada di dalamnya, ya tergantung gitu loh. Toksik dalam apa? Misalnya kayak toksik dalam karakter yang di lingkungan itu tuh ternyata lo adalah orang paling toksik gitu. Kadang gue pernah cerita juga gak tau di bagian yang mana, tapi gue pernah di podcast bagian apa, gue bilang bahwa orang yang paling toksik pun di lingkungan itu yang ibaratnya terkenal paling toksik gitu. Oke, di video itu gue gak jelasin bahwa orang yang toksik sih, tapi secara langsung kan orang-orang yang gak suka sama dia dan bahkan bilang lo jangan kayak gitu. Secara langsung kan itu kayak ada dong nilai yang kurang baik dari orang tersebut dan bisa dikatakan yes, a toxic person gitu. Tapi ya pada dasarnya tergantung, balik lagi kita harus lihat toksiknya itu dalam hal apa, kenapa, karena apa, dan untuk apa gitu. Kadang ya yang pernah gue bilang di video itu juga bahwa kita di suatu lingkungan, di semua lingkungan sih, bahkan kita kadang butuh loh orang-orang yang hidup dengan ketoksikan itu dan dia punya karakter yang toksik kayak gitu. Karena ya kalau di semua lingkungan isinya adalah orang-orang yang dengan karakter yang baik, karakter yang positif, karakter yang enggak memiliki ketoksikan sama sekali gitu, ya itu akan jadi hal yang lempeng banget di lingkungan tersebut kayak gitu. Ya baik lagi, biarkan dia hidup dengan karakternya gitu, tapi gue nggak bisa menormalisir bahwa kayak kalau terus-terusan kayak gitu aja nggak apa-apa, kalau terus-terusan toksik aja gitu nggak apa-apa. No, tapi kayak orang kayak gini sometimes bisa kok untuk di awareness, disadarin dan dikasih tau bahwa kayak lo nggak bisa untuk selamanya kayak gitu. Tapi ya beberapa lingkungan, beberapa orang pasti membutuhkan itu gitu. Biarkan lo hidup dengan karakter lo kayak gitu.